Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ayuhal mustami'un rahimani wa rahimakumullah. Cahaya iman dimanapun antum berada, di bulan yang penuh keberkahan dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana Allah telah berikan kepada kita ribuan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu menjalankan ibadah saum. Mudah-mudahan amalan ibadah saum kita senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat meruntaikan salam marilah kita haturkan kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafa'ah uzmah dan senantiasa beristiqomah terus menjalankan sunnah-sunnah dari beliau. Ayuhal mustami'un rahimani wa rahimakumullah. Pada suatu hari ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, apakah amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah? Lalu Rasulullah menjawab, qala as-salatu 'alal waqtiha. Dan sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, qultu summa ayu, dan apalagi ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, qala al-birru bil walidain, berbakti kepada orang tua. Dan sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, qultu summa ayu, apalagi ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, qala al-jihadu fi sabilillah. Jadi amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah yaitu ada 3. Yang pertama, salat tepat waktu. Kalau kita bicara tentang salat, emang ini udah kewajiban kita sebagai umat mukmin. Kenapa? Karena Allah telah berfirman di surat yang ke-51 ayat 56 di juz 26 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-matanya aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Ayuhal mustami'un rahimani wa rahimakumullah. Salat adalah tiang agama. Mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah. Islam didirikan dari 5 perkara. Yang pertama syahadat dan yang kedua salat. Oleh karena itu, di momen yang berbahagia ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, marilah sama-sama kita jaga salat kita. Kalau bisa di bulan suci Ramadan kita salat tepat waktu dan pergi ke masjid. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kata Rasulullah, amalan yang dicintai oleh Allah yaitu al-birru bil walidain, berbakti kepada orang tua. Dalam surat Al-Isra Allah telah berfirman yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ila akhir ayah. Di ayat ini Allah telah berpesan kepada kita bahwasanya marilah kita muliakan kedua orang tua kita. Kita jaga perasaan kedua orang tua kita. Apalagi jangan sampai kita menghardik atau durhaka kepada orang tua. Jangan kita menghardik
berkata saja di dalam lanjutan Quran tadi, wala taqul lahuma uff, janganlah kamu berkata kepada keduanya ya. Jadi intisari dari kedua berbakti kepada orang tua, marilah kita sama-sama berbenah diri, marilah kita sama-sama kita memuliakan kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita masih ada, kita doakan mudah-mudahan orang tua kita panjang umur dalam taat kepada Allah. Kalau orang tua kita sudah tiada, marilah kita doakan mudah-mudahan orang tua kita mendapat ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Kalau kita berbicara tentang jihad, itu pasti yang ada di pikiran kita adalah perang. Jihad itu banyak macamnya. Bahkan seorang murid, orang yang belajar menuntut ilmu, dia sama saja berada di jalan Allah. Seperti Rasulullah telah bersabda, wa man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ada lagi jihad yang paling besar, kata baginda Rasulullah SAW ketika Rasulullah pulang ketika perang Badar, lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayu jihadin akbar ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, jihadun nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu kita diri sendiri. Pada momen di bulan puasa Ramadan ini, marilah kita jaga hawa nafsu kita. Dalam dari perkataan atau dari perbuatan kita, marilah kita jaga. Mudah-mudahan ibadah saum kita pada bulan ini senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.